akan mulai. Selamat siang untuk kelas 8. Selamat siang untuk anak-anak semua yang ada di kelas 8. Gimana kabarnya? Semua keadaan sehat? Sehat, Guru. Iya, sehat ya. Ya, apalagi musimnya sekarang banyak yang sakit, tolong jaga kesehatannya. Baiklah, di sini sebelum Ibu mulai, mungkin Ibu mau bertanya dulu, apakah semua hadir di kelas 8 ini? Apakah semua hadir? Halo, apakah mendengarkan suara Ibu? Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Hadir. Hadir, Bu Guru. Hadir. Iya, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kalau semua sudah hadir, berarti kita akan mulai materi hari ini. Di sini, sebelum mulai, mungkin kita mengucapkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu. Ya, baiklah. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri di kelas 8 di sini. Nama Ibu Ninyoman Sutarihanti. Ibu memegang pembelajaran tentang pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Di sini materi Ibu, nanti Ibu akan memaparkan tentang nilai-nilainya dalam Ramayana pada tingkatan SMK kelas 10. Nah, sebelum mulai, ini perkenalan awal mungkin. Nah, sebelum mulai kita seperti biasa, kita akan membaca doa mulai belajar. Nah, di sini mungkin ada yang mau membantu Ibu untuk memulai doa yang pertama. Silakan, di sini sudah Ibu tampilkan doanya. Mungkin ada yang mau membantu, silakan. Ketua kelas mungkin atau wakilnya, silakan. Siapa yang bisa membantu Ibu? Mungkin mungkin Damai ya, silakan ketua kelas kita Damai, apakah hadir? Izin keluar tadi Bu Guru. Oh, izin keluar. Ya mungkin Ayu Raka Pratiwi bisa bantu? Silakan. Kemana ini muridnya Ibu? Kok nggak ada wajahnya ya di sini ditampilkan? Silakan. Mungkin ada yang membantu Ibu? Nah, kalau tidak ya udah kita berdoa bersama-sama. Silakan bisa berdoa, tajukkan tangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Om Purwajanto Brahmano Brahmocari Dharma Swasanam Tapasaditat Tasmajatam Brahman Brahma Leisam Dewasca Sarwa Amarta Sakana. Ya Tuhan, oh Brahma yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama, Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang, Brahmana yang agung, setiap makhluk yang dapat bersinar berkat cahayamu yang senan memancar. Om Santi Santi Santi. Ya, sudah. Setelah kita membaca doa belajar di sini, semoga apa yang kita paparkan hari ini di kelas 8 semoga lancar dan mendapatkan yang namanya konsentrasi untuk anak-anak semua di kelas ini. Baiklah, yang pertama di sini Ibu akan membahas tentang nilai-nilainya dalam Ramayana. Nah, di sini nilai Ramayananya Ibu akan paparkan beberapa di antaranya tentang kitab Ramayana, ringkasan cerita Ramayana, nilai-nilainya dalam cerita Rama, dan termasuk nilainya dalam kitab Ramayana yang dikaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, mari kita bahas dulu tentang kitab Ramayana. Nah, di sini kitab Ramayananya ini merupakan suatu itiasa yang terkenal, yang terdiri dari 24 sloka dan memiliki 7 bagian yang disebut dengan Sapta Kanda. Nah, Sapta Kanda ya, Sapta Kanda di sini dia memiliki bagian tersendiri dan berhubungan lengkap dengan kanda yang lain. Nah, mungkin di sini sudah Ibu terangkan sedikit, kitab Ramayana di sini disusun oleh Resi Walmiki. Nah, sekarang kita berlanjut ke Sapta Kanda. Mungkin ada yang membantu Ibu untuk menyebutkan bagian dari Sapta Kanda. Silakan. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Yang termasuk ke dalam Sapta Kanda diantaranya yang pertama itu ada Bala Kanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Utara Kanda. Ya, itu ya ada 7.
Lain dengan Mahabharata di sini Ramayana ini ya termasuk Saptakanda ada 7. Nanti di sana akan diceritakan per masing-masing dari kisah atau isi cerita dari Ramayana. Di Balakanda apa, di Ayodhakanda. Nah, nanti itu ada tugas tersendiri nanti untuk kalian. Nah, kita lanjut setelah kita mengenal kitab Ramayana. Nah, kita mulai ke cerita Ramayana. Nah, di sini kita bercerita sedikit ya tentang cerita Ramayana. Kenapa di sini kita harus bercerita? Karena cerita Ramayana ini sangat terkenal, fenomenal, dan tokoh-tokohnya ini sangat menginspirasi kita dalam berbuat hal yang mana harus kita lakukan, yang tidak kita lakukan. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan sedikit ya tentang kisahnya. Mungkin ada yang mau membantu Ibu untuk menceritakan sedikit saja tentang cerita Ramayana. Apa yang sudah kalian ketahui dari cerita Ramayana? Mungkin ada yang membantu, silakan. Coba ceritakan sedikit saja tentang cerita Ramayana. Mungkin ada, silakan. Dari 9 siswa ya, mungkin ada yang bisa menceritakan. Apa intisari cerita Ramayana? Silakan. Mungkin ada? Ya, salah satu Saya, dari... Bu. Ya, silakan. Siapa? Siapa namanya? Sebutkan nama ya. Ya, Eka Puspitayanti, Bu. Oh ya, silakan Eka. Apa yang kamu Ya, ketahui tentang cerita Ramayana? ya, intisari dari cerita Ramayana ini adalah mengisahkan tentang Sri Rama dan istrinya Dewi Sita, Ibu. Ya, berarti tokoh utamanya memang Rama dan Sita. Nah, sekarang Ya. perjalanannya harus kalian juga tahu ya, karena di perjalanan ini banyak nilai-nilai, nilai-nilai apa namanya yang perlu kita ketahui. Misalnya, di sini si Rama ini seseorang yang sangat tegas, yang sangat berwibawa, terus dia juga selain berwibawa dia juga bertanggung jawab dan juga setia. Nah, itu ya. Nah, di sini diceritakan Rama ini adalah seorang raja. Nah, raja dari kerajaan Ayodhya. Nah, kerajaan Ayodhya. Nah, Ibu ingin tahu siapa ayah atau ibu dari Rama? Mungkin ada yang tahu. Karena mungkin di sini kan cerita Ramayananya sangat populer ya. Mungkin semua siswa di sini sudah murid di sini sudah tahu ya ceritanya ya mungkin. Nah, sekarang Ibu mau tanya sekali lagi. Apakah ada yang tahu siapa ibu atau ayah dari Rama? Saya, Bu. Ya, silakan Eka. Ibunya Dewi Kosalya. Ayahnya Raja Dasarata, Ibu. Iya, bagus ya. Berarti di sini Kosalya ini adalah permaisuri yang pertama sekaligus sebagai ibu dari Rama yang akan menduduki kerajaan Ayodhya. Ya, nah, terus di sini Ramayana juga memiliki saudara. Nah, siapa salah satu saudara yang kalian kenal dalam cerita Ramayana? Siapa yang mau menjawab? Nah, kita tanya jawab dulu tentang cerita Ramayana. Mungkin ya di sini kan siswanya pinter-pinter ya, tahu cerita Ramayana ya. Coba, siapa salah satu saudara dari Rama? Laksmana, Bu Guru. Ya, silakan Yuli. Laksmana, Bu Guru. Ya, Laksmana. Mungkin ada lagi? Barata, Bu Guru. Iya, Barata. Berarti di sini semua siswanya sudah mengenal cerita Ramayananya ya. Nah, selain itu juga nanti di sini banyak kisah yang sangat dramatis yang kita bisa baca. Mulai dari penculikan Sinta, mulai pengorbanan sang burung Jatayu, dari pengorbanan Hanoman termasuk Subali dan Sugriwa. Subalinya memang karakternya jahat ya. Di sini dalam cerita dia sudah meninggal dan dikalahkan oleh saudaranya Sugriwa gitu ya. Terus juga ada perjuangan Rama untuk menuju ke istana si Rahwana. Nah, itu ceritanya. Ibu singkat saja ceritanya karena waktu kita sangat mepet. Nanti kalian bisa baca nanti secara lengkap kisah dari cerita Ramayana. Kalau Ibu menceritakan di sini lumayan panjang dan waktunya juga nanti keburu habis. Nah, itu saja. Terus di sini selain ceritanya di Ramayana yang asli, nah di cerita Ramayana ini juga bisa dikutip dari berbagai kesenian. Contohnya, nah ini cerita Rama dalam tarian kecak. Nah, sering didengar ya, sering ya, khususnya orang Bali ya sering. Kalian pernah nonton kecak? Ada pernah nonton kecak? Ini siswa Ibu. Nah, Bu Guru.
Pernah, Pernah, Bu ya. Guru. Pernah ikut dalam paduan suara kecak. Pernah, Bu Guru. Damai pernah ikut ya. Waktu di Tanah Lotnya itu kan terkenal kecaknya, pecah rekor ya. Mungkin Damainya pernah ikut ya, cuma tidak kelihatan mukanya ya. Ya, saya jadi monyet waktu itu, Bu. Oh iya, oh monyet ya, pantasan nggak kelihatan mukanya ya. Ya mungkin Yulinya sebagai Sita waktu itu ya. Oke, baiklah itu Dia cerita. Rahwana, Bu Guru. Oh gitu, boleh. Berarti berganti status dia ya dari Hanuman menjadi Rahwana, tidak apa-apa ya. Rahwana juga ganteng-ganteng kok aslinya, tenang saja ya. Nah itu cerita dari tari kecak. Nah tari kecak ini sangat terkenal untuk kita yang ada di Bali sendiri, sehingga di sana ceritanya diambil pertengahan dari cerita Ramayana, yaitu pada saat si Sita diculik oleh Rahwana dan dibantu oleh Hanuman. Ya, terus yang menjadi menjadi inspirasi untuk cerita ini ya di kecaknya. Kecaknya itu sangat menarik ya, karena di sana kecaknya itu bersifat menambahkan budaya kita untuk memperdalam cerita Ramayana. Nah, yang kedua nanti ceritanya di sini adalah cerita dalam dongeng anak-anak. Nah, pernahkah kalian mendongengkan cerita Ramayana ini ke adik-adik kalian? Pernah? Pernah nggak? Ayo, siapa yang punya adik? Pernah nggak menceritakannya? Atau mungkin saya nggak tahu Bu cerita Ramayananya, sehingga saya tidak bisa mendongengkan cerita ini kepada adik-adik saya. Mungkin gitu. Nah, sekarang Ibu tanya di kelas 8 ini, apakah sering menceritakan dongeng ini kepada adik-adiknya? Kan ini belum nikah ya, anggap saja belum nikah ya, kan belum nikah ya, anggapnya adik kalau yang punya ya. Adiknya gimana? Ada yang di sini pernah menceritakan dongeng cerita tentang Ramayananya? Jangan menceritakan yang aneh-aneh. Ada? Pernah, Bu Guru. Pernah, Bu Pernah. Guru. Oh, dongengnya kayak apa yang kamu ceritakan kepada adik kamu? Untuk Damai, tadi bilang pernah. Dongeng yang ada kaitannya dengan jembatan Situbando, Bu Guru. Oh ya, situ bandanya ya bagus ya. Ya itu kisahnya ya penghubungnya untuk menyelamatkan si Sinta. Ya, yang dibantu oleh para wanara atau para monyet. Ya, kalau orang Bali bilang bojog gitu ya. Ya berarti Damai sendiri terinspirasi dari para wanara ya untuk membuat jembatan untuk mencapai ya Sitanya. Dah. Ya, itu ya, bagus ya. Artinya di sana sudah ada yang namanya peningkatan untuk menceritakan dongeng ini ke ke tingkat yang dasar untuk adik-adiknya. Ya, terus yang berikutnya ini cerita Ramayana dalam sejarah budaya Nusantara. Nah, tidak hanya di Bali saja Ramayana ini terkenal, tapi di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara terkenal. Tapi dalam konteks dia berbeda. Nah, kalau di Bali sendiri tarian kecak. Kalau di Indonesia sendiri, di India sendiri ya murni ceritanya ya cerita Ramayana. Kalau di Nusantara atau di Jawa misalnya, di Jogja, dia kebanyakan memakai simbol wayang, wayang kulit seperti itu, atau golek ya seperti itu ya. Jadi di sini sejarah budaya Nusantara ini memang sangat perlu dikembangkan, apalagi cerita Ramayana. Ya, artinya bukan cerita Ramayana hanya kita yang Hindu saja yang harus melakoni, yang harus mempelajari, tapi seluruh Nusantara pun perlu mempelajari yang namanya Ramayana ini, karena di sini banyak sekali nilai-nilai moral atau nilai-nilai etikanya dapat kita ambil dari cerita Ramayana. Nah, itu ya. Itu dari 3 aspek, nanti kita dilihat dari Bali, dari ceritanya yang aslinya, terus dari cerita dari Nusantaranya. Nah, di sini kita mulai. Nah, nilai-nilainya dalam cerita Ramayana. Nah, di sini ada banyak pesan moral. Nah, yang kita dapati dari cerita Ramayana. Mulai dari kesetiaan. Nah, seperti Rama, Sita yang selalu setia ya kepada pasangannya. Hormat pada orang tua, membela kebenaran, dan gagah berani. Nah, ini ceritanya. Kalau kita kaitkan ke dalam ajaran Pancayatnya, Ibu hanya bisa menyimpulkan satu di sini, yaitu nilainya melalui manusayatnya. Nah, manusayatnya di sini yaitu dari pernikahan Sita dan Rama. Nah, ini sudah terbukti. Ini kan ceritanya memang sudah ada dan sudah mungkin kalian sudah membacanya lewat televisi, juga sering ditayangkan seperti itu ya. Nah, kita kaitkan lagi dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada yang kita ambil dari pancayatnya cuma 3 saja ya. Di sini manusayatnya, pitrayatnya, dan dewayatnya. Nah, bisa dibaca di slide Ibu. Di sana ada ayatnya dalam manusayatnya itu adalah rasa hormat kita kepada makhluk hidup. Tidak hanya kepada sesama manusia ya, tapi semua makhluk hidup harus kita hormati. Karena di cerita Ramayana, si Rama sendiri sangat menghormati alamnya, artinya dari tumbuh-tumbuhan, dari binatangnya, dia mengajak semuanya itu sebagai sahabat, sebagai saudara. Ya, nanti Ibu harapkan kalian juga seperti itu ya. Apapun yang kalian miliki, hargailah sesuai dengan apa yang ada di dalam perilaku kalian begitu ya. Jangan asal ini jelek, ini tidak baik untuk saya. Jangan seperti itu. Ya, kita semuanya di sini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita sayangi. Nah, itu ya. Terus amanat dari kitab Ramayana di sini adalah tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah. Terus di sini juga contohnya di sini adalah pasangan hidup dari kisahnya Sita dan Rama. Terus kalian juga harus percaya diri ya, karena amanat dari kitab Ramayana ini banyak amanatnya dari sifat-sifat yang positif sebenarnya ya. Kalau negatifnya cuma pada si Rahwana sendiri sama dari ibu tirinya Rama yaitu Dewi Kekayi. Ya, karena Dewi Kekayi serakah dan ingin menjadikan anaknya seorang raja, akhirnya anaknya sendiri tidak mampu memenuhi keinginan ibunya. Sedangkan kalau Rahwana sendiri dia tergoda dengan istri orang lain, ya, dia melihat semuanya secara fisik, bukan secara hatinya dia sendiri. Nah, itu ya. Terus nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari di sini Ibu bisa menuangkan dari yang pertama mawas diri. Cinta, taat setia, sabar, rela berkorban, bela negara, hormat pada orang tua, dan menjaga kesucian diri. Nah, dari nilai moral ini, apakah semuanya bisa kalian lakukan? Atau mungkin salah satu itu bisa kalian lakukan? Ayo. Dari nilai kitab moralnya itu, yang mana yang sudah kalian lakukan? Dari kitab Ramayana. Siapa yang mau bisa jawab? Silakan. Mungkin Eka Puspita? Dari Eka Puspita mungkin yang mana sudah kamu lakukan dari 9 dari kehidupan sehari-hari ini? Yang mana? Silakan. Eka Puspita bisa bantu? Oh, putus-putus ya, suaranya putus-putus ya. Oh, ya. Ya, karena ada ganggu sinyal ya, putus-putus suaranya. Ya, tidak apa-apa ya. Mungkin bisa nanti kita pakai nanti acuan nanti untuk tugas berikutnya ya. Nah, itu saja sih cerita dari cerita Rama yang bisa Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa gambar tentang ini cerita Ramayana. Nah, mungkin di sini sekaligus akan menyimpulkan atau Ibu mengevaluasi kalian apa saja dari slide gambar yang sudah Ibu tampilkan. Mungkin ada yang mau membantu menjelaskan gambar 1 itu apa, gambar 2 itu apa, gambar 3 itu apa. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, gambar 1. Mungkin ada yang membantu? Apa isi dari ajaran atau apa yang kalian lihat dari gambar 1 ini? Silakan, bisa ada yang bisa menerangkan? Ini berkisar antara cerita Ramayana ya, bukan Mahabharata, tapi cerita Ramayana. Ya, silakan. Siapa? Tidak Ibu usah Ibu tunjukkan. Kalian di sini sudah pintar-pintar, pasti bisa mencari inti dari gambar yang sudah Ibu paparkan. Silakan gambar 1, apa yang sudah kalian tangkap? Itu gambarnya sedang apa? Ya, silakan. Ada yang bisa bantu? Oh, Eka Puspita, ya. Coba Eka Puspitanya. Ya? Gambar 1 itu Ibu. Ya, gambar 1. Menangkap dari Ya. Karena terjadi gangguan ya, suaranya agak putus-putus ya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin yang lain bisa bantu?
yang sinyalnya bagus, silakan. Gambar 1 itu menceritakan tentang apa? Silakan. Sedikit dibantu Bu Guru Iya, untuk gambar silakan Dayu 1. Ari. Ya, silakan. Oke, untuk gambar 1 itu menggambarkan kesetiaan antara Dewi Sita dengan Rama, di mana mereka adalah sepasang suami istri yang saling mencintai dan selalu bersama-sama. Iya. Itu Bu Guru. Baik, ya semoga Dayu mendapatkan jodoh seperti itu ya, ya saling mencintai ya. Gimana cara menjaga kesetiaan ya, ya sudah. Oke, Itu sebagai paham. bukti contoh ya. Terus gambar kedua, mungkin ada yang bisa membantu mengevaluasi apa gambar tersebut, apa ceritanya bisa. Silakan. Silakan, ada yang bisa bantu dari 9 siswa yang ada di sini yang hadir? Silakan. Mungkin siapa? Ayo, tidak usah Ibu tunjuk ya. Kalau tunjuk nanti terkejut, nggak bisa nanti ya nggak keluar kata-katanya nanti ya. Kata-kata a nanti ya. Takutnya seperti itu ya. Mungkin yang bisa menangkap dari gambar kedua ini apa? Silakan. Yang Bu. Ya, siapa? Siapa ya? Tadi yang ngomong, silakan. Sebutkan nama. Gusti Ayu Bu. Oh ya, silakan. Apa? Boleh? Pengabdian Hanoman dengan Rama Bu. Ya, pengabdian Hanoman dan Rama. Ya, sudahkah kalian mengabdi pada sekolah atau pada sekolah kalian ini atau mungkin sudah mengabdi kepada orang tua? Sudah ya. Ya, siswa di sini kelihatannya orangnya apa namanya? Baik-baik semua ya. Nah, itu gambar kedua. Terus gambar ketiga. Nah, silakan bisa menjelaskan apa itu gambar kedua, gambar ketiganya, silakan. Mungkin siapa ya supaya cepat, ayo. Rahwana, Bu Guru. Ya Rahwana, ya Yuli. Kalau masalah Rahwana intinya cepat tanggap ya. Ya Rahwana ya. Itu adalah sosok Rahwana. Ya, ya. Ya, terus gambar keempat. Gambar keempat ada yang bisa bantu? Apa itu? Rela berkorban, Bu. Rela berkorban. Ya, perjuangan senjata Ayu dalam menyelamatkan Dewi Sita. Oh Sehingga ya. dia Terus, rela mengorbankan dirinya. oke, bagus ya. Karena waktunya sudah mau agak gini ya, nipis ya. Kita lanjut aja ke gambar 5, ke gambar 6 tidak nanti kita lanjutkan nanti ya. Nah, itu saja sih dari slide yang Ibu tampilkan ada 6 gambar bisa kalian simpulkan dan semua sudah menyimpulkan dengan baik. Berarti apa yang Ibu sudah paparkan tadi semua sudah bisa dan sudah bisa menelaah atau menerima ajaran dari cerita Ramayana. Nah, untuk minggu depan mungkin kita akan membahas lebih lanjut tentang Sabta Kanda. Nanti kalian boleh mencari kelompok 2 atau 3 orang, silakan. Nanti lebih lanjutnya Ibu akan WA nanti apa saja tugas kalian ke depannya untuk berkelompok ya. Ya, silakan hari ini Ibu selesaikan saja karena waktunya sangat menipis untuk hari ini. Kelihatannya juga kalian sudah lemas ya karena ini pelajaran terakhir, daya tangkapnya juga sudah mulai menurun ya, atau mungkin ada yang belum makan atau mungkin belum minum gitu ya. Silakan nanti Ibu selesaikan hari ini. Semoga tugas-tugas untuk minggu depan bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak ada istilah tidak membuat untuk minggu depannya. Ya, hari ini Ibu selesai karena sudah tadi mulainya dengan doa, mungkin Ibu lanjut aja ya, langsung aja ya Ibu tutup dengan para Mesanti ya. Ya, baiklah, mari kita selesaikan pelajaran hari ini. Ibu mengucapkan para Mesanti, Om Santi 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 Om. Nah.